ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, dengan izin Allah kita dipertemukan. Ini adalah hari ke-8 di bulan Syawal. Tak terasa satu pekan Idul Fitri sudah kita lewati. Kita sudah di tanggal 8 Syawal. Ada satu ibadah yang kalau kita sehat, semoga kita bisa memprioritaskan ibadah ini. Nabi mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang saum Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, yang suka disebut dengan saum Syawal, maka pahalanya sama dengan ibadah saum selama setahun. Artinya ini betapa utamanya saum Syawal, dan Nabi memberikan penegasan di bulan Syawal. Tanggal berapa? Tanggal berapa saja. Yang penting di bulan Syawal. Tidak harus berurutan. Yang sering kali jadi pertanyaan itu ibu-ibu. Rata-rata kan ibu-ibu suka ada bolong-bolongnya puasa. Yang selalu jadi pertanyaan, mana yang didahulukan? Qadha ataukah saum Syawal? Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya tentu kita lakukan dulu yang wajib. Jangan sampai yang sunnah kita lakukan, yang wajib masih menjadi hutang bagi kita. Karena ada 3 hal yang harus kita percepat. 1, kalau kita punya anak laki atau perempuan dan dia sudah ada calonnya, maka sebaiknya kita segera untuk menikahkannya. Yang kedua, kalau ada yang meninggal, segera kita tangani, mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Dan yang ketiga, kalau kita punya hutang, segera bayar. Nah, yang namanya hutang itu tidak selamanya hutang yang bersifat finansial, termasuk juga hutang yang bersifat ibadah. Makanya di bulan Syawal ini, kalau kita masih punya hutang qadha, ya selesaikan dulu qadha. Baru nanti kalau keburu Syawal. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang pasti, di awal minggu ini, kita saling mengingatkan. Semoga kita bisa melaksanakan saum Syawal yang hanya 6 hari itu. Mungkin bagi teman-teman mah, ini teh simple ya, kan Anda mah udah rutin Daud ya. Nah, jadi kalau sudah rutin Daud atau saum Senin Kemis, ya itu gampang sebenarnya. Terus yang harus diingat, memang akhir-akhir ini ada broadcast yang mengatakan saum itu bisa digabung niatnya, saum Seninnya, saum Syawalnya, saum qadha. Kalau saya kurang sependapat. Kenapa? Karena kalau ibadah mahdhah, teman-teman, ibadah mahdhah itu ibadah yang teknik pelaksananya sudah diatur. Nabi tidak pernah menggabungkan beberapa niat. Kalau saum Syawal dan saum qadha serta saum Senin atau saum Kamis itu boleh digabung semuanya, nanti bahaya ketika kita sholat subuh. Sholat syukrul wudu digabung niatnya dengan sholat tahiyatul masjid, digabung niatnya dengan qobla subuh, digabung dengan sholat subuh. Jadi dengan 2 rakaat sholatnya, tapi 4 niat di situ ada. Nah, jadi kalau menurut hemat saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang berbeda, yang paling afdol, yang paling menenangkan adalah pilih mau saum Syawal, niatnya apa, mau saum qadha, ya kan, atau mau saum Senin Kamis, ya pilih saja. Ya mungkin saum Senin Kamis bisa cari waktu di bulan lain, prioritaskan saum Syawal. Nah, kalau ibu bapak, sahabat-sahabat saum Syawal di hari Senin, tidak apa-apa, tapi niatnya Syawal gitu. Terus ada yang suka ngasih hiburan, tangketnya pahalanya 2,
saum Senin iya, saum Syawal iya, ya eta mah terserah kalau sekedar mau motivasi mah, ya kan gitu. Tapi intinya adalah pilih salah satu. Ini sekedar garis bawah do and don't kan gitu. Biasanya kan orang suka do and don't. Apa yang perlu dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu kaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Syawal. Nah, saya hari ini tidak akan membahas masalah itu hanya sekedar untuk mengingatkan saja kita sekarang sudah ada di tanggal 8 Syawal, berarti kan 22 hari lagi. Jangan salah, itu teh nggak kerasa 22 hari teh. So, kira ujug-ujug akhir Syawal aja gitu, ya. Nah, yang paling parah ada orang yang saum Syawal dia lakukan, tapi hutang kodok, nepi kan nyambung Ramadan lagi belum terbayar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya ingin membuat apa ya? Bukan membuat, izinkan saya ada catatan-catatan yang perlu saya sampaikan untuk supaya pembahasan kita lebih fokus saja. Saya lebih suka kalau di webinar itu pakai yang beginian supaya teman-teman juga ada pegangan, kemudian juga lebih fokus, saya juga yang berbicara menjadi lebih fokus gitu, ya. Ya, kita akan bahas ini. Kenapa ini? Bukan ini. Ya, kita akan bahas tentang karakter manusia soleh. Ciri manusia baik, ya. Kalau bahasa gaulnya, ciri orang baik lah gitu. Kalau baik dan soleh itu dua hal yang beda, teman-teman sekalian. Kalau baik itu menurut akal manusia, ya, baik. Kayak apa? Orang mencuri lalu dia bagikan kepada orang miskin. Kita bilang dia orang baik. Tapi dalam agama salah gitu. Makanya saya lebih suka menyebut ciri manusia soleh, bukan ciri manusia baik. Jadi beda antara baik dan soleh itu dua hal yang berbeda. Tentu nanti akan saya jelaskan perbedaan detailnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Allah itu sudah menciptakan manusia berbeda. Jadi memang kita ini tercipta berbeda. Kalau saya lihat setiap pengajian itu kan grupnya beda-beda. Nah, kayak grup Al-Barokah, ini stylenya begini kan gitu. Ada pengajian grup apalagi, beda lagi grup. Jadi masing-masing punya ciri khas gitu, ya. Nah, saya melihatnya ya itulah. Sebenarnya tidak ada grup pengajian yang sama. Seperti halnya tidak ada Pak Yoga yang sudah puluhan tahun jadi dosen, selama beliau jadi dosen nggak ada mahasiswa yang sama. Selalu beda, ya. Selalu beda. Artinya bahwa memang manusia itu tercipta berbeda. Itu sebabnya, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang soleh, ternyata kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, soleh itu tidak pakai H. Ya, coba dicek lagi ya. Jadi kan kita suka nulis soleh, SH ya. Nah, sahabar, SH. Ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh H-nya dibuang, saleh, sabar, gitu ya. Nah, karakter manusia soleh. Bahasa gaulnya ciri orang baik. Nah, itu ciri orang baik. Karakter manusia soleh. Sebelum saya bicara ini, saya bicara dulu tentang manusia yang oleh Allah tercipta berbeda. Gitu. Nah, ini cara berpikir ini perlu dipahami oleh teman-teman supaya
tiap orang punya kesalehan yang berbeda, ya. Karena memang manusia itu oleh Allah diciptakan berbeda. Kita punya 3 anak, karakternya beda-beda. Saya punya 3 anak, rumahnya sama, ibunya sama, ngasih makannya sama, ngedidiknya sama, tapi 3 anak saya itu berbeda-beda. Padahal ibunya sama loh. Kebayang nggak kalau ibunya beda-beda? Itu pasti lebih beda lagi ya budak teh. Nah, teman-teman sekalian, manusia itu tercipta berbeda. Karena manusia itu punya aspek genetik. Saya dan teman-teman menerima gen dari nenek moyang kita. Kulit kita, mata kita, hidung kita, termasuk ya tabiat itu ada dimensi biologisnya juga. Ada apa? Bawaan, ada unsur bawaan. Yang kedua, manusia dipanggil dengan Bani Adam untuk menggambarkan aspek sejarah. Kita semua punya sejarah yang berbeda-beda. Tak ada manusia yang sejarahnya sama. Bapak, Ibu punya anak berapa? Pasti beda sejarahnya. Dan tidak ada orang yang di muka bumi ini punya sejarah yang sama. Sekalipun anak kembar identik, sejarah hidup dia tidak sama. Nah, itu dipanggil dengan istilah Bani Adam. Makanya kalau kita bicara, teman-teman kalau lihat ayat yang diawali dengan Bani Adam, itu seringkali bicara tentang sejarah. Contoh, surat Al-A'raf ayat 27, Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhroja abawaikum minal jannah. Hei Bani Adam, jangan sampai setan menggelincirkanmu sebagaimana nenek moyangmu telah digelincirkan. Itu bicara tentang sejarah, gitu. Nah, kalau Bashar, tadi belum dibacakan ayatnya, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, aku ini manusia seperti kamu. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi SAW untuk menjelaskan status dirinya. Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia seperti kamu. Apa yang dimaksud Nabi Muhammad itu seperti kita? Beliau punya ayah, ibu, kakek, nenek, uyut. Nah, apa bedanya dengan kita? Berarti Nabi Muhammad juga menerima warisan genetik dari orang tuanya. Seperti halnya kita menerima warisan genetik dari nenek moyang kita. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini bashar. Bashar itu dimensi biologis. Apa yang membedakan Nabi dengan kita? Yuha ilayya. Aku mendapatkan wahyu. Jadi bedanya kita dengan Nabi apa? Biologisnya sama. Fisiknya sama. Unsur genetiknya sama. Diterima dari nenek moyang. Yang membedakan itu Nabi mendapatkan wahyu. Nah, itu bashar. Terus manusia itu punya tabiat. Sifat. Karakter. Ini yang disebut dengan dimensi psikologis. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa sulit suka putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa kebaikan dia itu seringkali lupa diri. Nah, putus asa, keluh kesah, lupa diri, itu kan bagian dari psikis kita. Nah, ternyata teman-teman sekalian, psikis manusia itu tidak lepas dari historis dan biologisnya. Dari sejarah dan genetiknya, gitu. Ada riset mutakhir yang menunjukkan bahwa karakter juga itu boleh jadi ada unsur biologis. Jadi kalau ada orang yang temperamental, itu boleh jadi dulu ibunya saat hamil itu sering marah, maka hormon adrenalinnya itu sering melewati ambang batas dan kemudian masuk ke plasenta dan itu mempengaruhi janin. Makanya memang dalam Islam disuruh kalau lagi hamil itu membaca Al-Quran, berzikir, mendekatkan diri pada Allah. Itu tuh sangat masuk akal supaya
hormon ketenangannya lebih dominan. Nah, nanti si anak itu lebih stabil emosinya. Ini kajian yang disampaikan oleh Profesor Kazuo Murakami ya, gitu. Oke. Dan yang keempat, manusia itu disebut dengan anas, dimensi sosiologis. Jadi karakter sifat seseorang juga dipengaruhi oleh faktor sosiokulturalnya. Makanya sifat orang Sunda beda dengan orang Batak, beda dengan orang Sumatera Barat, beda dengan orang Jawa gitu. Kenapa? Ya memang mau tidak mau ada faktor sosiokultural yang membentuk diri kita. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya bahas masalah ini? Kenapa? Supaya kita sadar bahwa setiap orang bisa baik sesuai dengan yang paling kuat pada dirinya. Ada orang yang dia kurang bisa beramah tamah, kurang bisa, tapi Masya Allah jujurnya luar biasa. Ada kan orang kayak gitu. Ada suami yang nggak bisa romantis ke istrinya. Nggak bisa, nggak pernah gitu. Selama rumah tangga 20 tahun bilang I love you, oh nggak pernah. Ya. Bilang sayang itu kerbobogohan gue nggak pernah. Ya kan? Manggil we, ngaran, ya. Wiwi, Wiwi, nepi ka ayeuna Wiwi manggil nanti. Ya kan? Nggak ada mah atau sayang, nggak ada. Ada seorang laki-laki yang memang dingin ke istrinya, tapi Masya Allah, dia itu setianya luar biasa. Nah, ada. Tapi ada juga yang dia charming. Oh, ke istrinya teh mama, sayang. Wah, sering ngasih bunga, ya, sering ngucapin love you. Ya, tapi juga ke perempuan lain dia lakukan hal yang sama seperti itu. Nah, sehingga ayah ibu-ibu yang ngeluh ke saya, gitu. Pak Am, suami saya mah meni Tara gitu sugan bilang I love you Pak Am. Tara dalam hirup teh. Saya rumah tangga 20 tahun sugan bilang love you atau ngasih bunga apa gitu. Saya bilang ya walaupun begitu yang penting dia soleh ya. Kumaha Bu? Ini alhamdulillah sih setia. Nah sok ayeuna ibu mau pilih yang mana? Kalau misalnya suami ibu charming ya, ramah, terus wah sering ngasih bunga apa, tapi kabatur gitu sok kumaha. Ya alim nauzubillah amit-amit. Nah, iya makanya hargai saja sisi baik dari suami kita, sisi baik dari istri kita. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah kalau kita bicara orang baik, ya bahasa agamanya orang soleh, ya tiap orang tuh tingkat kebaikan dan kesolehannya beda-beda teman-teman sekalian. Ya, beda-beda. Nah, ini yang harus kita terima. Makanya saya bicara manusia itu tercipta berbeda karena nanti kesolehan yang kuat dari seseorang juga berbeda. Ya, berbeda. Kita tidak bisa ngukur soleh itu kudu sama gitu ya. Memang dalam hal-hal yang standar itu, yang pokok itu sama. Nah, tetapi dalam bagian-bagian lain itu pasti berbeda. Nah, apa yang sama nanti akan saya sebutkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya. Nah, yang harus sama adalah wilayahnya. Jadi, kalau bentuknya manusia baik itu beda-beda gitu. Ada orang yang mungkin tadi saya bilang orangnya tidak ramah, kesannya judes, tapi dermawan. Ada yang begitu. Ada orang yang kelihatannya ramah, peditnya nauzubillah. Jadi ternyata beda-beda setiap orang tuh. Nah, tapi di tengah segala perbedaan itu, tetap baik itu ada tiga. Baik secara individual, baik secara sosial, dan baik secara intelektual. Sekali lagi, manusia baik saya ubah menjadi manusia soleh. Kalau terminologi agama itu soleh. Nah, sehingga wilayah kesolehan itu ada tiga. Pertama, soleh individual. Ya tentu saja teman-teman sekalian, kita harus memiliki kesalehan individual, yaitu kesolehan yang ada kaitannya dengan relasi kita dengan Kholik, hubungan vertikal. Contoh, di sini ada beberapa surat yang saya cantumkan. Al-Isra ayat 78,
sampai 81 itu bicara tentang apa? Bicara tentang ibadah seperti sholat, ya. Ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Nah, ini contoh hablum minallah. Lakukan sholat yang 5 waktu dari mulai tergelincir matahari itu maksudnya duhur, sampai maghrib, isya, nah, wa Qur'anal fajri, dan lakukan juga sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Nah, itu wajib, dibarengi dengan ibadah sunnah. Salah satunya yang dijelaskan di Al-Isra adalah sholat tahajud. Wa minal laili, dan di antara sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan laka, tahajudlah kamu sebagai sholat sunnah untukmu, sebagai sholat tambahan untukmu. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga dengan begitu Allah memberikan kedudukan yang mulia. Nah, teman-teman sekalian, kesalehan individual itu bisa membuat kita mulia di hadapan Allah dengan melaksanakan yang wajib, dengan melaksanakan yang sunnah. Kemudian kita barengi dengan pertobatan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Pertobatan At-Tahrim ayat 8. Kita barengi dengan kekuatan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan, bila hambaku bertanya tentang aku itu dekat, ujibu da'watad da'i. Aku akan kabulkan doa yang meminta kepadaku. Lalu kita hadapi hidup dengan syukur dan sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini semua yang saya ceritakan ada di surah dan lain-lain. Artinya masih banyak ayat yang membahas kesalehan individual. Jadi teman-teman sekalian, kita itu kalau ingin jadi orang baik, coba kita harus punya hablum minallah. Relasi kita dengan Khalik secara vertikal harus baik. Kalau kita mau menggunakan istilah manusia baik. Dimulai dari mana? Ya, kesadaran kita sebagai hamba di hadapan Sang Pencipta. Nah, namun itu saja nggak cukup. Kita harus punya kesalehan sosial. Baik secara sosial. Hablum minan nas. Relasi manusia dengan makhluknya. Relasi manusia dengan makhluknya, misalnya, ya, kita pernah singgung surat Ali Imran ayat 159, yaitu apa? Santun, kemudian pemaaf, terus membalas buruk orang lain dengan baik, rendah hati. Nah, itu namanya kesalehan. Orang baik itu pasti dia santun, kemudian dia pemaaf, dia balas buruk orang lain dengan baik, kemudian dia orang yang rendah hati. Dan orang yang baik itu dia akan meninggalkan dosa-dosa sosial. Ini yang dijelaskan di surat 49 ayat 11 sampai 13. Apa itu dosa sosial? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jauhi menghina orang, menistakan orang, ya. Jadi kita boleh mengkritik tapi tidak boleh menistakan. Boleh saya mengkritisi pemikiran Pak Rifka, tapi saya tidak boleh menghinakan Pak Rifka. Saya boleh berbeda pendapat dengan Pak Ferry, tapi saya tidak boleh menghinakan. Jadi dalam Islam itu mengkritisi boleh, mengingatkan boleh, yang tidak boleh itu menghina. La yaskhar qaumun min qaumin. Ya. Jangan menghina. Itu tidak boleh. Nah, kemudian apa? Wala talmizu anfusakum. Jangan menggunakan panggilan-panggilan buruk. Ini orang baik itu nggak pernah gitu dia menggunakan panggilan-panggilan buruk. Karena yang namanya kata-kata buruk, walaupun canda, ya kita kan tidak tahu. Jangan-jangan omongan buruk kita kepada seseorang tuh melukai dia. Atau kalau dia tidak terluka, mungkin istrinya terluka, mungkin anaknya terluka. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Ya, ada orang yang maaf. Ini karena ada kenyataannya. Jadi kalau dipanggil nama, dia nggak pernah menyahut. Tapi mau dipanggil kunyuk, dia nggak lihat kan gitu. Kunyuk.
si orang itu dipanggil kunyuk, ya, kunyuk, mungkin teu nanaon, tapi kalau itu terdengar oleh istrinya, terdengar oleh anaknya, loh Kak, ayah aku dipanggil kunyuk sih, loh kok suami aku dipanggil kunyuk sih. Nah ini teman-teman sekalian, jadi jangan gini, dah maneh nama dipanggil ku orang kunyuk gitu, nah naon ya, kurang geus ditanya karena nyeri hate, manehna teu nyeri hate, tapi mungkin istrina, mungkin anaknya nyeri hate gitu loh. Nah makanya orang baik itu dia menjaga lisan, tidak menggunakan panggilan-panggilan buruk. Kemudian masih di surat 49 ayat 11 sampai 13 ada larangan untuk wala apa ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Jangan suka berprasangka buruk. Waspada boleh, tapi berprasangka buruk itu kan dua hal yang berbeda antara waspada dan prasangka buruk. Nah, kemudian wala tajassasu, jangan suka lihat orang itu sisi buruknya. Karena ketika teman-teman lihat diri saya, itu pasti sisi baik ada, sisi buruk ada. Saya lihat Pak Rifka, sisi baik ada, sisi buruk ada. Saya lihat Pak Yoga, sisi baik, sisi buruk kan. Jadi manusia mah pasti ada baik buruk. Ketika kita lihat istri kita, ada sisi baik, sisi buruk. Nah, tugas kita, kalau orang baik itu dia melihat sisi baiknya. Orang soleh itu yang punya kesalehan sosial, dia lihat sisi baiknya. Bukan dia itu bukan orang itu tidak punya sisi buruk, punya. Tapi yang diingat-ingat adalah sisi baiknya, gitu. Nah, terus walayag tabang dukum ba'do. Jangan satu sama lain menggosip. Sebab yang dikhawatirkan, gosip itu kan lebih dekat lagi ke fitnah. Itu lebih gawat. Kalau fitnah itu kita ngomongin seseorang, padahal orang itu tidak pernah melakukan. Kalau gosip itu kita ngomongin orang dan memang orang itu melakukannya. Dua-duanya juga termasuk yang terlarang. Tapi fitnah itu lebih berat lagi. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita bicara ciri orang baik, ciri orang soleh, dia sangat menjaga hubungan vertikalnya dengan Allah, dia jaga hubungan sosialnya, dan satu lagi dia menjaga kesolehan intelektualnya. Jadi orangnya tuh pembelajar. Kita ini harus jadi orang yang ya maulah belajar. Paling tidak Bapak Ibu oleh Allah diberi kesempatan pendidikannya bagus ya. Coba banyak saudara-saudara kita yang SD juga nggak tamat. Nah, kalau dia kapasitas intelektualnya seperti itu ya wajar. Tapi kan kalau teman-teman kita semua yang hadir di sini ya relatif alhamdulillah oleh Allah minimal kita bisa kuliah kan gitu. Walaupun hampir DO sih nggak masalah kan gitu. Yang penting orang kuliah gitu. Nah, amin. Hampir DO eta kan gitu. Nah, terus lulus nage berdarah-darah kan gitu. Nah, tapi nggak masalah kan, nu penting mah pernah sekolah, pernah kuliah, meureunna. Kan kita berarti oleh Allah diberi apa ya? Diberi karunia. Ini kesalehan intelektual. Kesalehan yang merujuk pada penguasaan, pengembangan, penyebaran aplikasi ilmu. Nah, sekarang yang kita lakukan kan kita sekarang sedang mengasah kesalehan intelektual kita, sedang menambah kesolehan intelektual kita. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau saya ditanya, Pak Am, ciri orang baik bagaimana? Ya, ciri orang baik itu, dia punya hubungan vertikal dengan Allah, secara harmonis, dia mampu menciptakan keharmonisan antara manusia secara horizontal, dan dia menjadi pembelajar yang ulung. Karena untuk jadi pembelajar itu butuh enthusiasm, butuh komitmen, butuh ketekunan, dan doa. Katanya kalau kita ingin jadi, kalau kita belajar itu kan butuh enthusiasm, antusias kan gitu, antusias. Kemudian butuh komitmen, janji terhadap diri kita untuk bisa gitu. Saya kudu bisa. Ya. Saya berharap di kondisi musibah sekarang ini, saya lihat semangat belajar kita menjadi lebih dahsyat ya, Pak Rifka ya. Biasanya sebulan sekali ya kita teh. Dulu nah, waktu itu mah ya sebulan sekali Pak. Online mah waktu kemarin di Geder Pak. Alhamdulillah. Ya. Tiap minggu. Ya. Jadi waktu
Ramadan mah kan digeder ya, seminggu, tiap minggu ya kalau nggak salah. Tiap minggu, Pak. Nah, tiap minggu. Nah, artinya kan ini bagian dari upaya untuk mensolehkan intelektual kita. Nah, apa yang saya tadi ceritakan, ciri manusia baik. Nah, teman-teman, coba yang di rumah lihat Ar-Ra'du ayat 13, surat 13, 20, 24. Coba dicek di situ yang di rumahnya ada Al-Quran. Nah, ini sebenarnya gambaran insan soleh. Atau kata bahasa populer nama ciri manusia baik. Kalau tadi kan wilayah. Tadi wilayah gitu loh. Nah, ini saya ambil contoh. Karena ayatnya banyak. Saya ambil contoh satu. Ciri insan soleh. Coba teman-teman bisa lihat mana yang masuk pada wilayah kesalehan individual, mana yang masuk ke kesolehan intelektual, dan mana yang masuk ke kesalehan sosial. Nah, kita lihat, baca bareng-bareng. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Nah, teman-teman, jadi orang baik itu orang yang selalu memenuhi janji. Itu orang baik. Dan tidak pernah memutuskan perjanjian. Tentu saja yang dimaksud dengan tidak pernah memutuskan perjanjian itu maksudnya tidak pernah mengkhianati perjanjian gitu. Melaksanakan janji dan tidak pernah mengkhianati perjanjian. Mereschedule perjanjian boleh. Yang tidak boleh itu membatalkan secara sepihak atau pura-pura tidak tahu, bukan pura-pura lupa. Nah, itu yang haram. Saya punya janji dengan Pak Rifka, dengan teman-teman semuanya. Saya reschedule. Saya bilang, Pak Rifka, kayaknya minggu ini saya ada acara keluarga. Tolong kasih tahu teman-teman, kita cari lagi hari yang lain. Nah, itu kan bukan melanggar janji, tetapi mereschedule. Sehingga teman-teman bisa men-switch kegiatannya dengan kegiatan yang lain. Begitu. Nah, itu namanya mereschedule janji. Boleh, tidak apa-apa. Namanya juga manusia. Ada saat di mana ada sesuatu yang bersifat lebih prioritas. Itu sangat-sangat manusiawi sekali. Gitu. Nah, yang tidak boleh itu, kita sudah janji dan kita melanggar perjanjian. Gitu. Nah, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang-orang yang menyambungkan sesuatu yang harus disambungkan. Apa itu? Silaturahmi. Jadi teman-teman sekalian, ciri manusia baik itu dia memenuhi janji. Nah, saya ingin menunjukkan pada Anda, ya, wilayah kesalehan itu kan tadi individual, sosial, intelektual. Ternyata wilayah sosial itu paling banyak, coba. Orang yang memenuhi janji itu pasti ada orang yang berjanji, saya berjanji sama orang, atau orang berjanji sama saya. Itu kan hubungan sosial. Orang-orang yang menyambungkan tali silaturahmi. Itu kan sosial juga, ya, teman-teman sekalian. Itu kan kaitannya dengan sosial, ya, gitu. Nah, kemudian wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al adzab. Mereka takut kepada Tuhannya dan takut pada penghisaban yang buruk. Nah, ini lebih kepada mawas diri. Dia takut kepada Tuhannya. Jadi, dia lebih takut kepada Tuhannya dari segala hal apapun. Dan ini sebenarnya yang akan menjadi energi untuk menghindarkan diri dari dosa. Orang yang takut kepada Tuhannya, akhirnya dia menghindarkan diri dari dosa. Coba teman-teman baca riwayatnya Nabi Yusuf. Dia bisa menolak godaan Zulaiha itu bukan karena Yusuf tidak tertarik sama Zulaiha. Coba Anda lihat di situ. Ya, apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubri'u nafsi. Inna nafsala ammaratun bisu. Saya tidak dusta terhadap diri saya. Sebenarnya saya tertarik sama Zulaiha. Tuh. Wa ma ubri'u nafsi. Aku tidak menganggap diriku suci. Jadi kata Yusuf, ya sebenarnya kalau aku mau diajak berbuat dosa sama Zulaiha tuh perempuan yang sangat-sangat menarik dan aku juga suka.
illa ma rahima rabbi. Tapi aku takut kepada Tuhanku. Disitulah Tuhan menyayangi aku. Jadi akhirnya Yusuf lari ke pintu, ya, keluar dari kamar. Kalau saya jadi Yusuf, saya lari ke pintu, kok kunci, saya mah kok kunci, tutup jendela, merina gitu. Nabi Yusuf mah keluar karena rasa takut. Wa yakhafuna su'al adzab, dan mereka takut akan hisab yang buruk. Takut akan hisab yang buruk. Nah, berarti teman-teman sekalian, manusia soleh itu yakin betul bakal ada penghisaban. Jadi begini, selalu memenuhi janji, menghubungkan silaturahmi, takut sama Allah, dan yakin akan ada penghisaban. Dan dia takut sekali sekiranya dia diaudit dengan hasil yang buruk. Walladzina sabaru bigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar dengan mengharapkan keriduan Tuhannya. Itu sabar, ya. Ini ciri manusia baik nih, sabar. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka menafkahkan sebagian rizkinya baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Teman-teman sekalian, coba Anda lihat di sini aspek sosialnya lebih banyak loh. Coba lihat, memenuhi janji aspek sosial, menghubungkan silaturahmi aspek sosial, takut kepada Tuhan itu vertikal, ya. Takut dengan penghisaban vertikal, sabar itu pribadi sebenarnya, mendirikan sholat vertikal, vertikal. Lalu wayadrouna bil hasanati asayyah, mereka membalas buruk dengan baik, itu horizontal. Ulaika lahum uqbadar, bagi mereka itulah sebaik-baik tempat kembali. Jadi kalau kita termasuk orang yang sangat memperhatikan janji kita sama orang, berusaha untuk silaturahmi, kita punya rem meninggalkan dosa karena takut kepada Tuhan dan takut hasil audit kita buruk, kita sabar menghadapi berbagai ujian kehidupan, kita tegakkan sholat, keluarkan sedekah kita, zakat, infak, mau sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh, yang penting mah ikhlas. Lalu kita selalu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Mereka itulah tempat kembali yang baik. Apa? Jannatu adnin. Mereka masuk ke dalam surga Aden, yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Wa man sholaha min abaihim. Dan juga dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka. Nah, ini ayat juga mengisyaratkan bahwa kita bisa bertemu dengan nenek moyang kita, pasangan hidup kita, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk dari semua pintu. Lalu apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat, kalian berada di dalam surga karena kalian sabar. Itulah sebaik-baik tempat kembali. Nah, teman-teman sekalian, jadi silakan baca terjemahannya. Ini ciri manusia baik. Ini ciri manusia baik dengan 3 wilayah. Vertikal, horizontal, dan intelektual. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. 45 menit sudah, 45 menit ya, sudah saya habiskan untuk untuk memulai diskusi kita. Demikian teman-teman sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bisa buka pertanyaan. Untuk bapak-bapak, saya mohon maaf, ini karena banyak permintaan dari ibu-ibu, saya mendahulukan ibu-ibu dulu mungkin ya. Dan nanya, sok ibu-ibu mangga, ada yang mau nanya? Tuh, udah ibu-ibu mah dikasih kesempatan tejar rempling wae. Bisa Sas? Tidak mau? Belum mungkin ya? Terus sok atuh kalau gitu malah ke bapak-bapak dulu atuh sok mangga. Lanang, silahkan. Ayo,
Enggak, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Mohon maaf lahir Waalaikumsalam batin. warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Anang. Juga rekan-rekan semuanya. Pak Ustadz, ini menarik ya masalah kesalehan ya. Tadi ada individual, sosial, dan intelektual. Nah, ini cara membacanya gimana Pak Ustadz ya? Apakah kita bermula dari 1, 2, dan 3, atau kalau saya perhatikan karakter orang tuh ada dia saleh di mana intelektualnya gitu ya, tapi udah urusan dia dengan yang nomor 1 itu asa sholat jarang, ininya ibadahnya juga bolong-bolong misalnya seperti itu. Nah ada juga yang sosialnya bagus, 1 dan 3-nya bolong. Nah ini bagaimana cara membaca tadi kira-kira seperti itu Pak Ustadz? Ya. Pak Ustadz. Sami-sami Pak Anang. Begini teman-teman sekalian ya. Memang manusia itu kan saya bilang di awal, saya beri pengantar bahwa manusia itu berbeda. Nah, kalau saya katakan dari awal, jadi kalau istilah ilmuwan seperti Pak Yoga, Pak Ferry kan, bahwa kalau kita bicara itu harus ada grand teorinya dulu. Nah, saya itu bicara pakai grand teori dulu, yaitu berbasis pada bahwa yang namanya manusia itu berbeda. Nah, itu akan jadi kerangka pikir bahwa kesalahan individual, sosial, intelektual itu tidak berurut gitu, Pak. Ya. Jadi maksudnya tidak berurut, tidak harus kudu rajin tahajud dulu, baru rajin nulung batur, enggak. Jadi gini, sekarang dia kuatnya di mana gitu. Boleh jadi kuatnya itu di kesalehan sosial. Ngan sholatna hari bolong-bolong maulah minimal sholatna ngan wajib bungkul gitu ya. Misalnya ada ya, iya mah beneran di Pasar Baru sebut saja namanya Haji Pulan. Wah dia mah cari duitnya luar biasa, semangat cari duitnya sampai apa lohor taraka masjid ya. Tapi sholat lohor di toko nah di situ pasang sajadah lohor ya, kadang wirid juga ente. Nah gitu. Jadi sholat yang wajib dia lakukan, tapi yang pokok-pokoknya saja. Hanya Masya Allah, kedermawanannya itu. Keponakan-keponakan yang tidak mampu dikuliahkan ku dia. Masjid mun aya bocor ku dia. Mun aya pembangunan. Jadi orangnya itu jor-joran kalau urusan sedekah. Tapi mun bicara sholat, istrinya bilang, Ustad, suami saya tanya sholat nate kumahannya lah gitu, wirid getara atuh. Tapi sholat mah sholat. Duhur sholat ya unggun ari parif makan rawatib qobla ba'da dikir-dikir kan luar biasa kan parif Pak Yoga. Amin Pak, amin. Komo Pak Ferry mata luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, si Pak Haji iya mah gitu. Nah, artinya ya kita nggak bisa gitu memaksakan bahwa dia solehnya itu sempurna. Memang kalau kita bicara sempurna, Mama, yang sempurna. Faktanya manusia itu berbeda gitu. Nah, jadi kalau Pak Anang tadi mengatakan, ya kumahata, apakah berurut? Enggak juga, enggak berurut. Tidak berurut menurut hemat saya. Tapi tetap yang wajib-wajib mah kudu dilakukan. Jadi jangan gini, saya matara sholat lohor, asar, maghrib, kenana onda orang marajin sedekah. Nah, itu salah. Gitu. Karena di dalam ayat tadi tetap disebut melaksanakan sholat, kan gitu. Tapi memang mungkin ibadah seperti saum, nganuku Ramadan wungkul, gitu. Ya, Ramadan geges hampir-hampir tekuat, gitu. Tapi ibadah lainnya dahsyat. Nah, ini ada kaitan dengan ayat tadi, coba yang dalam surat yang tadi saya munculkan di di sini, teman-teman sekalian. Nah, di ujung, nah ini nih. Nih, di ujung. Kita lihat di sini nih. Coba perhatikan. Ar-Ra'du ayat, nah. Di sini coba ada kata-kata jannatu adi yadukhul wal malaikatu. Wal malaikatu, lihat di sini yadukhuluna, mereka masuk min kulli bab, dari setiap pintu surga.
Jadi Pak Anang dan teman-teman, pintu surga teh banyak. Aya nu asup surga lewat tahajudnya, ada yang masuk surga lewat saum Senin Kemisnya, ada yang masuk surga lewat sedekahnya, ada yang masuk surga karena dia senang berbagi ilmunya. Nah, jadi gini, min kulli bab, dari semua pintu. Jadi pintu surga itu bukan satu, banyak. Makin banyak kita kuat dalam satu amalan, maka pintu surganya makin banyak gitu. Oke. Itu kurang lebih Turun, Pak Ustadz, ya, ini direkam mohon, ya. Mbak. Soalnya penting nih, istri saya dengar nih, nanti saya tunjukkan. Takut di Firaun nih soalnya. Dan Gara-gara Ya tahu lah tukang galang. gara-gara nomor satunya kedodoran misalnya gitu ya. oh Dalam hal yang lebih apa di luar wajibnya. iya, Insya Allah, inilah ya wajib. Atur nuhun, Pak Ustadz. sama-sama. Silakan Pak Dot lanjut ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Siapa lagi kayaknya siapa ada yang mau nanya? Ini ngacung itu siapa? Pak Ferry? Oh, nggak ada Pak Ferry. Ya, saya Adam, biasanya saya Adam. Oh, Pak Adam. Oh, belum Pak Adam. Oh, mau nanya Pak Adam, silakan. Assalamualaikum. Paham. Waalaikumsalam. Ya, paham. Tadi kan dibicarakan tuh jadi setiap manusia itu kan berbeda ya, sehingga tadi dikaitkan sama Paham tuh ke bahwa pintu surga itu masuk banyak. Artinya kita itu harus memupuk optimisme dalam hidup kita itu kan Pak ya, gitu. Ya. Nah, kira-kira kalau dari kesehariannya lah, kalau selain kita menunaikan kewajiban sholat dan berbuat baik tuh, apa kira-kira mungkin Pak yang boleh ditambahkan selain itu supaya kita itu istiqomah konsisten terus bahwa kita terus optimis lah, tidak perlu rasa takut melihat orang. Wah, tadi kan Pak Anang bilang bahwa kalau misalnya kita minallahnya masih rada bolong-bolong, tapi ternyata kita tambal itu, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir gitu Pak. Mungkin ada nggak kira-kira kiat-kiatnya lagi selain ya tentu kita berusaha lah gitu. Ya, ya Pak Adam, begini. Kalau bicara tentang semangat dan lain sebagainya, memang yang namanya semangat dan optimisme itu butuh suatu proses yang berkesinambungan. Nah, ini yang dijelaskan di dalam Az-Zumar ayat 18. Jadi kita ini tune in terus, ya. Jadi si sinyalnya itu bagus terus. Ya tentu saja harus ada upaya pada diri kita. Ternyata di Az-Zumar ayat 18 itu ada penegasan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang menyisihkan waktu untuk mendengarkan nasihat kebaikan. Jadi memang kegiatan seperti ini tuh salah satu hal untuk memupuk secara bertahap optimisme, husnuzon kita kepada Allah, keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Nah, itu tuh butuh rutin. Kalau menurut Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang yang dibimbing oleh Allah dan orang yang berpikiran jernih. Siapa? Alladzina yastami'unal qaul. Orang yang menyisihkan waktu untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Nah, nasihat kebaikan itu di situ al-qaul. Jadi al-qaul itu boleh jadi dia hasil perenungan. Tapi boleh jadi itu bersumber dari kitab suci. Nah, kalau bersumber dari kitab suci, itu namanya hikmah. Ini yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim, Robbi habli hikmah, Robbi habli hukman. Ya Allah, beri saya hikmah. Nah, artinya apa? Kita menjadi orang yang selalu mengambil
pelajaran dari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah melalui nasihat-nasihat. Itu kalau apa ya, yang paling bisa aplikasinya, yang paling aplikatif seperti itu, yang paling aplikatif. Nah, kemudian yang kedua, jadi kalau tadi saya umpamakan mendengar nasihat itu seperti air yang menyirami tanaman. Nah, terus si tanaman itu kan perlu diberi pupuk. Nah, pupuknya itu dengan amal soleh yang bisa kita lakukan. Makanya Nabi mengatakan, i'malu ala matutikun, lakukan semampu kamu. Lakukan apapun semampu kamu. Fa innallaha la yamalu hatta tamal. Allah itu tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Jadi kita kudu rajin beramal, beraksi gitu. Sesuai dengan tadi kapasitasnya masing-masing. Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Nah, yang ketiga, kita harus mengendalikan hamanya. Karena yang namanya amal soleh, optimisme, keimanan itu menurut surat Ibrahim ayat 24, itu diumpamakan seperti pohon, asluha sabitun, akarnya menghunjam ke bumi, wa far'uha fis sama, daun dan rantingnya menjulang ke langit, memberikan buah setiap saat, memberikan keteduhan kepada yang sekitarnya. Nah, jadi diumpamakan itu seperti pohon. Kalau pohon kita ingin tetap bagus, rindang, berbuah, ya kita kudu menyiram. Nah, siramannya adalah dengan nasihat. Kita kudu memberikan pupuk. Pupuknya yaitu dengan amalan-amalan soleh sekecil apapun kita lakukan. Terus yang ketiga, kendalikan hamanya dari pohon itu, yaitu berjuang untuk meninggalkan dosa. Ini dijelaskan di An-Nisa ayat 31. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu, kalau kamu menjauhi dosa-dosa yang aku larang, nukafir ankum sayyiatikum, kami akan hapus kesalahanmu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga. Jadi rumusnya 3, siram, pupuk, kendalikan hamanya. Nah, insya Allah Pak Adam, dengan forum seperti ini salah satu upaya supaya optimisme selalu ada pada diri kita, semangat selalu ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Turun Pak, bagus. Mangga Pak Adam, mangga. Cukup memotivasi kita jadinya. Mohon Pak Mole. Ya, selamat datang. Ini ada dari teman kita nih dari Swiss, Bu Emma. Bagaimana kabar? Emalia baru bergabung nih Pak. 1D, EMA 1D. Ya betul. Oh. Ya. Yang lain ada yang mau tanya? Pak Ferry sudah dibuka unmute-nya? Mangga, atuh menimak Ya. wae kedah nanya, saya jadi harus nanya. Punten Pak, madu teh kedah naros wae enggak sesi teh. Ya udah nggak usah. Jangan kepaksa. Atur nuhun. Pak Ustadz, saya tertarik tadi dengan yang dibahas sama musuh saya itu Pak Anang itu kan dibahas tentang masalah surga kayak gitu kan pasti sangat selalu menarik begitu ya. Bagaimana cara-cara masuk surga. Saya membayangkan begini, apakah memang ada semacam kalau misalnya masuk ke tingkat sekolah yang lebih tinggi itu kan misalnya kalau mau kuliah syarat utamanya adalah lulus SMA. Nanti baru syarat tambahannya apakah dia NEM-nya berapa, seperti saya dengan Pak Anang kan beda NEM jadi beda sekolah Pak gitu. Mungkin saja ada surga yang swasta, perumpamaannya itu ada surga yang swasta karena NEM-nya tidak cukup jadi tidak disubsidi gitu kan ya. Nah apakah ada persyaratan utama untuk masuk surga itu yang bisa kita kejar, semoga persyaratan-persyaratan lainnya itu bisa menambah kualitas surganya lah begitu. Ya, mangga Pak Ustadz, turnuhun. Ya. Beda NEM, beda bahan baku. Kalau saya mah tanah, adot mah api. Tuluy, eta NEM. Mangga Atau Pak. pengeluaran ngajawab, aduh. Ya, pertama, teman-teman sekalian, saya harus
mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Begini katanya, kalau kita ini betul-betul ibadatul ubad, hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah, kita sudah tidak berpikir lagi apa yang Allah akan berikan pada saya. Yang penting totally saya mengabdi. Jadi punten, kata Imam Ghazali, kalau kita sudah ibadatul ubad, tak urang teges, bukan butuh surga. Da yakin Allah mah maha adil gitu loh. Allah mah yakin maha adil. Pokoknya totally saya menjadi hamba Allah. Engke mah di pasihan surga. Level apa. Da Allah mah nggak akan salah memberikan nilai. Ya kalau kita sebagai dosen meren kadang-kadang sok ya salah nilai meren. Kan gitu. Ya enggak. Aya nu geus capek ting malah asal lulus budak teh gitu. Nah, mungkin ya ada. Ya enggak sih? Nah, jadi Bapak Ibu, kita kudu yakin betul bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha tahu, Allah itu tidak akan zolim kepada hambanya. Kalau kita sudah sampai pada titik di mana Allah itu maha adil, tidak akan zolim pada hambanya, maka boleh jadi Pak, Bu, teman-teman, kita ini ibadah, ya saya mah ingin menjadi hamba Allah saja. Kamu mau surga nggak? Mau banget. Tapi saya mah serahkan dah Allah mah masalah menilai gitu. Nah itu mah sudah level apa ya? Postdoktoral kaditulah ya teman. Ya mah udah level ya mungkin level keimanan yang gimana. Nah, tapi ada juga memang tak semua orang bisa digituin. Cenah abdi mah yang aya kejelasan gitu kan. Jadi pengen jelas. Nah, baru di situ adalah ibadahnya para pedagang serta ibadahnya buruh ya. Nah, salah ente? Salah. Nggak salah kalau misalnya saya tahajud supaya saya masuk surga. Nah, saya saum Senin Kemis supaya saya bareng dengan para nabi gitu. Salah ente? Ente salah. Tapi itu levelnya ya level yang masih mikirin surga ini, saya lakukan ini dapat surga ini. Saya lakukan itu dapat surga. Makanya dari sekarang masih kekeh aya nunanya, Ustadz kalau saya saum Senin dengan saum Syawal, pahalanya dapat 2 enggak? Jadi kan masih mikirin pahala. Gitu kan? Nah, padahal kalau kita ingin menjadi hamba, enggak salah pokoknya mah saum Syawal aja. Ternyata saum Syawalnya di hari Senin ya saum Syawal gitu kan. Tapi kekeh aya nu ieu teh pahalana kumaha. Jadi meureunnan sieun malaikatnya bingung ieu nyatetna kumaha gitu ta. Itu tidak salah, tapi yaitu ada di level yang masih hitung-hitungan. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Pak Ferry adalah untuk level yang hitung-hitungan. Nah, kalau level yang hitung-hitungan, sederhana saja. Orang akan masuk surga selama tidak menyekutukan Allah. Gitu. Jadi, orang akan masuk surga selama tidak menyekutukan Allah. Kan gitu. Jadi kalau Pak Ferry nanya, pokoknya tiket yang paling mendasar apa? 1, tidak menyekutukan Allah. Makanya ada hadis, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sedang syakarat dengan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, maksudnya apa? Bukan sekedar mengucapin la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti kan jiwanya itu bersih dari kemusyrikan. Selama jiwa kita bersih dari kemusyrikan, insya Allah masuk surga. Begitu. Kalaupun istilahnya saya ditanya, Pak Am, persyaratan yang paling standar aja NEM-nya berapa gitu loh ya, kalau diumpamakan NEM. Ya minimal
Nem terendah itu tidak menyekutukan Allah. Gitu. Nah, nanti ada naik lagi, tidak menyekutukan Allah. Terus apa lagi? Yang kedua, bisa menghindari dosa. Karena ada orang yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk surga, tapi saya mah amalnya yang standar-standar aja. Saya mah cuma sholat yang wajibnya saja, saum yang wajibnya saja. Saya bisa masuk surga enggak? Kata Nabi, bisa. Majtunibal kabair, selama kamu bisa meninggalkan dosa. Berarti persyaratan berikutnya, satu, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, kita berjuang menjauhi dosa-dosa yang by design, yang direncanakan dan kita sadar itu dosa, ya. Kemudian yang ketiga, tadi mengamalkan ibadah-ibadah pokok, karena orang itu mengatakan, saya hanya melakukan yang wajib-wajib saja, yang sunnahnya saya tidak lakukan. Saya bisa masuk surga tidak? Kata Nabi, majtunibal kabair. Kamu lakukan yang wajib-wajib, terus kamu tinggalkan dosa. Nah, itu kalau saya ditanya standar yang paling minimal untuk bisa masuk surga, 3. 1, tidak menyekutukan Allah. 2, dia melaksanakan yang wajib-wajibnya, sebut saja rukun Islam dan rukun iman. Yang ketiga, meninggalkan dosa. Maka dijamin masuk surga. Nah, hanya nanti surganya level-level lagi. Gitu. Surganya itu level-level lagi. Nah, itu kalau bicara persyaratan minimal masuk surga. Nah, namun sekali lagi balik ke orang-orangnya. Ada yang udah nggak mikir gitu. Yang mikirnya apa? Saya mah mengabdi ke Allah. Dan Allah mah mau salah lah ngasih. Yang meureunnan mun saya dosa pasti ada sanksi. Mun aya amal soleh pasti kita dapat kenikmatan. Pokoknya mah saya mah kumaha menjadi hamba Allah. Sehingga ketika ibadah juga bukan nggak butuh surga ya, tapi gini, masa sih kalau kita dekat sama Allah kemudian kita dikasih neraka asa mal mungkin. Nah, gitu orang ya. Dan sebenarnya teman-teman ya, kita itu kudu mengasah diri di titik itu. Di titik di mana apa? Bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah gitu. Nah, itu kalau sudah sampai pada titik itu, wah itu dahsyat gitu. Ya, ini Pak. Jadi sebelumnya itu ya saya juga sering ngobrol sama teman-teman, terus sama Mulai juga kan, anu penting saya mah balad Allah kan gitu, banyak ke balad bakal nyusurkeun kan gitu. Betul. Tapi kan ternyata kalau saya menganggap saya ada di posisi seperti itu, geningan tinggi teuing sepertinya buat saya gitu ya, seperti yang Pak Am bilang, itu udah tingkat tinggi, wah saya mah bukan tingkat tinggi kan begitu. Jadi saya kan jadi takut tersesat. Karena merasa tinggi, terus jadi tersesat. Kan biasanya yang menjatuhkan itu karena udah merasa bagus atau merasa tinggi kan gitu. Tapi berarti kan tadi batasannya adalah ketika katakanlah sudah merasa jadi balad Allah, setiap yang saya lakukan pokoknya lillahi ta'ala, berada di jalan Allah, tapi ternyata ada tambahan tadi 2 lagi, menghindari dosa by design, yang itu masih saya sering lakukan, berarti saya masih jauh lagi dari kesana, balik lagi ke sana mungkin ya Pak Ustadz ya. Betul. Ya. Sudah cukup jelas Pak Am, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Alhamdulillah. Siapa tadi yang ngacung? Bu Sasa, silakan mangga Bu Sasas. Oh Pak Yoga, sahalah itu teh. Sasas dulu cenah. Bu Sasa satu. Wah, ampun paralun lagi. Ya. Bu Sasa. Yang dituakan dulu ya Bos ya sebentar. Pak Am, assalamualaikum, mohon maaf lahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sasas. Iya Bu. Ini dari negara bagian Swan Lake Pak, Bojong Soang. Iya. Pak Am, saya mau nanya tadi merujuk kepada pertanyaannya Pak Ferry, Pak, bahwa salah satu kunci untuk syarat utama lah ya, minimal untuk masuk ke dalam surga itu adalah jangan syirik kepada Allah. Nah, dalam hal ini, kalau kita mengartikan bahwa syirik itu adalah menyekutukan Allah, padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita, kalau menyekutukan selain Allah dalam arti kita pindah ke lain agama, kayaknya itu agak kejauhan ya Pak. Tapi kadangkala kita tanpa sadar, sudah menyekutukan Allah dalam kegiatan kita sehari-hari.
Misalnya, kalau misalnya kita lagi ada rapat gitu ya Pak ya, tiba-tiba azan datang kan, kita bukan mendahulukan Allah, tapi kita tetap hubungan kita sesama manusia menyelesaikan dulu, itu satu. Padahal sifat dari rapat itu tidak urgent. Terus yang kedua adalah tanpa kita sadari pun kita kadangkala suka mengkedepankan hal-hal yang bukan Allah dulu. Misalnya tujuan kita ini dalam hidup itu apa gitu. Kadang-kadang kita lebih mendahulukan untuk mengejar materi tanpa kita sadari, akhirnya kita seperti menyekutukan Allah kan akhirnya, karena kita memuji selain Allah, memuja selain Allah. Nah, menurut Pak Aam itu bagaimana kita supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti itu? Karena kalau convert dari Islam ke yang lain agama sih kayaknya di antara kita mungkin enggak ya Pak ya, tapi hal-hal yang kecil kayak gitu yang kita nggak sadari. Mungkin itu aja Pak. Iya, Bu Sasas. Oke, teman-teman sekalian, ya, begini. Memang syirik itu levelnya macam-macam. Syirik itu. Dan sebenarnya tidak ada orang yang 100% steril dari syirik gitu. Tidak ada, ya. Nah, oleh sebab itu yang dimaksud dengan kunci surga itu tidak menyekutukan Allah, itu menyekutukan dalam arti menyekutukan yang besar. Karena ada saat di mana kita ini bukan menyekutukan, tapi mungkin ada kehilafan-kehilafan. Seperti tadi kita meeting, padahal udah ada adzan. Sebenarnya sih itu belum tentu menyekutukan Allah. Kalau yang kita bicarakan itu sesuatu yang maslahat, walaupun tidak urgen hari itu harus tapi kan itu untuk kemaslahatan. Sebenarnya Islam itu agama yang juga nggak ribet-ribet banget. Misalnya begini, ya. Kita lagi rapat, adzan duhur, rapat lagi ngobrolin bagaimana penerimaan mahasiswa baru, karena yang nanyanya Bu Sasas dosen, jadi contohnya mahasiswa baru. Sebenarnya kan tidak terlalu urgent banget cara teknis gitu ya, ujian dan lain sebagainya. Tapi itu kan bagian dari kemaslahatan sebenarnya, ya nggak? Sebab kalau tidak dibicarakan, nanti tidak ada guidance yang jelas misalnya. Nah, akhirnya sholat duhur kita tidak ngong adzan terus sholat. Karena ini tanggung sedikit lagi, pas adzan kita dengerin, lanjut sampai 12:30. Atau kita pahitnya sampai jam 1. Ini tidak disebut sebagai menyekutukan Allah juga, karena kita sadar betul, orang teh kudu sholat. Saya teh harus sholat, tapi ini ada ini tanggung, karena ini sebenarnya wilayah ibadah juga gitu loh. Nah, apalagi kalau yang sifatnya urgent itu mah pastilah tidak ada masalah ya gitu. Seperti Pak Dokter harus menangani pasien yang kalau tidak segera ditangani dikhawatirkan akan mengalami kemadorotan. Nah, ini mah sholat di jamak juga nggak masalah sebenarnya. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi tak selamanya kalau kita mendahulukan dunia itu menyekutukan Allah sebenarnya, kan gitu. Tinggal kita ini menyadari apakah kita kategorinya melalaikan atau tidak. Nah, yang kategori menyekutukan itu kita menangguhkan sholat, bahkan sholat mepet ke isya karena kadung nonton sinetron atau drama Korea. Nah, itu kan jelas ya kan, duniawi banget. Tapi kayak rapat, saya pikir itu tidak ada, ya unsur duniawi, tapi kan tetap ada unsur kemaslahatan gitu loh. Nah, makanya syirik itu levelnya macam-macam. Bahwa Ibu Sasas mengatakan itu syirik, ya kalau menurut saya tetap kudu dianalisa dulu. Bisa syirik, bisa enggak juga gitu ya. Nah, tapi saya sependapat dari sisi bahwa yang namanya syirik itu bukan datang ke dukun gitu ya. Itu jelas syirik, tapi kecil lah kemungkinan orang-orang seperti teman-teman tuh datang ke dukun terus belajar ilmu pelet gitu. Itu mah kayaknya insya Allah tidak pernah terbersih. Amin. Ya,
tetapi insya Allah tidak pernah terbersih. Tapi mungkin syirik-syirik yang kategorinya syirik-syirik kecil begitu. Tapi syirik kecil juga kalau berkumulatif kan nggak bagus. Maksudnya akan menjadi sesuatu yang memadorotkan. Apa yang disampaikan Bu Sasas itu mengingatkan kita semua untuk selalu waspada bahwa yang namanya syirik memang tidak selamanya dalam pengertian yang membuat kita murtad, yang membuat kita melakukan sesuatu yang ekstrim dalam dunia mistik kan gitu. Memang betul, itu sisi yang saya sangat sependapat. Gitu. Itulah makanya syirik ada level. Jadi gini, tapi ini tidak akan saya bahas ya. Jadi ada syirkul asghar, ada syirkul khafi, ada syirkul akbar. Nah, syirkul akbar tuh ada pecahannya, ada syirkun fid du'a, ada syirkun fil ibadah. Jadi ada level-levelnya lagi gitu, Bu. Tapi saya tidak bisa jawab sekarang karena itu membutuhkan pembahasan. Butuh waktu. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, mangga Bu. Mangga Bos. Sudah standby Bos. Silakan. Oh, Assalamualaikum Pak Aam, teman-teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin mohon maaf lahir dan batin. Saya buka sifat pertanyaan sedikit menyinggung atau berkomentar tadi yang ditanyakan oleh Pak Ferry ya. Sebenarnya kita sering Pak ketemu Bos. tapi jarang bahas itu. Eta buku naon Pak Bos? Jadi gini, saya pernah mendengarkan, tolong dikoreksi kalau salah Pak Am, bahwa semua kewajiban kita sebagai Islam 5 waktu ya pasti ya syahadat, 2 kalimat syahadat, zakat, lalu sampai naik haji itu seumur kita akhir balik sampai meninggal pun belum tentu itu bisa membayar kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nikmat bisa melihat, mendengar. Saya pernah mendengar itu. Jadi kita sudah terbayang sampai kita meninggal pun ini yang wajib aja kita lakukan belum tentu bisa membayar. Berarti kan otomatis waduh, ini masih berat. Nah, lalu keluarlah opini sehingga sholat apa yang baik dilakukan, sunnah apa yang baik dilakukan. Jadi orang menambah-nambah, tapi jadi seolah-olah saya sendiri pikir memang ada angka nominal atau ada batasan untuk masuk surga itu harus sholat seperti apa kan? Saya pikir tidak ada. Nah, pada akhirnya saya share suatu cerita antara seorang ateis dengan seorang muslim, suatu dialog. Ateisnya ditanya, kenapa kamu ateis? Saya nggak percaya, ya namanya ateis lah ya, wajar saja. Dia nggak percaya apa-apa, nanti akan reinkarnasi seperti apa. Tapi saat dia bertanya kepada muslim, kamu sholat segala macam, apa kamu yakin bahwa yakin itu mendapatkan surga? Nggak tahu. Kamu sholat gitu, kamu yakin? Nggak tahu. Lalu kenapa kamu lakukan? Ya saya tunduk aja. Tapi begitu akhirat tiba-tiba seluruh dunia ini nggak muslim, taunya malah seperti apa yang saya katakan bahwa kita akan reinkarnasi, itu kamu mau gimana? Nggak apa-apa, karena saya mengerjakan semua ini karena ikhlas. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Am tadi, selama kita melakukan apapun itu ibadahnya, selama kita ikhlas, kita nggak ngejar apa, karena kan sholat itu udah mutlak ya, seperti 1 tambah 1 pasti 2, nggak usah ditanya lagi. Saya jawab 2, pasti Pak Ferry jawab 2, Pak Rifka pasti juga jawab 2. Sholat zuhur mungkin sama-sama, mungkin kehusuannya yang berbeda. Tapi intinya adalah, ya itulah ibadah, karena ibadah itu nggak ada patokannya. Selama kita ikhlas ibadahnya, ya contohnya sedekah 5 juta, sedekah 500.000, yang nilainya kan itu di ujung ya, Pak Am. Tapi kalau keikhlasan kita melakukan sesuatunya itu yang mungkin yang akan dinilainya nanti, karena yang saya yakini itu pokoknya kita itu insya Allah selamat itu oleh syafaat dan ridho Allah, bukan jumlah rokaatnya, jumlah nominalnya. Nah, mungkin segala usaha itu nanti akan dinilai yang diberikan syafaat oleh Allah. Oh iya, si emang benar-benar lah melakukan ibadahnya karena memang ikhlas. Jadi tidak mengikukan. Jadi mungkin mudah-mudahan kalau itu yang saya lakukan hari-hari, melakukan ibadah itu walaupun masih jauh. Alhamdulillah tadi kalau kata Pak Am, kita ini baik, amin ya rabbal alamin, tapi mudah-mudahan lebih baik lagi. Tapi yang mendasari saya beribadah ya apapun, karena saya
tunduk aja. Jadi mau ditanya kenapa kita, pokoknya ada di piwarang aja ya kerjain aja. Masalah dapatnya apa sih saya wallahu alam lah, itu nanti urusannya nanti. Pokoknya di piwarang aku Allah ya kerjain aja. Ada zakat ya, ada aturannya kerjain. Bisa lebih ya lakuin saya gitu ya. Ada sunat sholat wajib 5 waktu. Dikasih kemampuan untuk melakukan rawatib, qobliyah dan segala macam juga, itu akan lebih baik insya Allah. Gitu. Jadi memang nggak bisa kita patok kayak tadi minimal apa sih masuk surga. Ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Karena mungkin itu jawabannya nanti aja. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah, ibadah kita disempurnakan dan mendapat syafaat. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga, ya itu pengayaan dari apa yang kita diskusikan tadi. Apa yang Pak Yoga sampaikan persis seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kata Nabi, lan yudkhilal jannata ahadakum amalu. Amal seseorang itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Sahabat bertanya, bagaimana dengan amalmu ya Rasulullah? Kata Nabi, wala ana, amal saya pun tidak bisa memasukkan ke surga. Kata Rasul, amal yang kita lakukan untuk bayar nikmatnya mata saja nggak cukup. Jadi kalau totally kita ini ahli ibadah dari bangun tidur sampai tidur lagi, untuk bayar nikmatnya mata aja, kata Nabi, nggak cukup. Belum nikmatnya jantung, ginjal, dan organ tubuh lain, takor amal kita. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita masuk surga dengan apa? Kata Nabi, ila ayyataghumadani Allahu birahmatihi. Kamu masuk surga itu karena rahmat Allah. Makanya teman-teman sekalian, yang kita cari adalah dekat sama Allah itu untuk dapat rahmatnya. Apa itu rahmat? Nah, ada penjelasannya di Az-Zumar ayat 53, surat 39 ayat 53, yaitu rahmat adalah cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Itu namanya rahmat Allah. Dan itu yang selalu kita mintakan di Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Lalu beri kami rahmat. Kenapa? Karena rahmat inilah sebenarnya yang akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Dan kalau dosa-dosa kita diampuni, maka wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Itu teman-teman, apa yang disampaikan Pak Yoga itu merupakan pengayaan dan saya hanya menguatkan saja dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Rika itu ya barangkali ya. Ini Sekedik deh Pak, pas kedik deh Pak. Ya, silakan Pak Ferry. Itu jadi kan kalau misalnya tadi bicara kalau misalnya sudah merasa jadi balad Allah terus melakukannya segala macam itu untuk Allah, kan ada rasa takut ketika misalnya saya merasa pintar itu pasti bakalan dekat dengan sombong kalau di tingkat atas. Tapi yang tadi yang Pak Yoga ceritakan itu kan ikhlas mah ikhlas terus gitu kan, jadi seperti membabi buta, malah jadi saya berpikir saya takut saya melakukan hal yang tidak saya ketahui apakah itu sudah benar atau tidak sehingga jadi bodoh gitu. Jadi ada apa ya? Ada pergulatan dalam pikiran saya bahwa jadi sebetulnya yang ikhlasnya itu kan seperti bagaimana sih kan itu. Masa sih pokoknya saya melakukan ini aja. Pokoknya benar, apakah memang sudah benar? Seperti yang sebelumnya Pak Am cerita juga kan ada pertanyaan sholat ini gimana? Oh ternyata sholat itu teh kurang tepat lah gitu ya. Jenis sholatnya, lupa saya jenis sholat apa waktu itu saya tanyakan. Padahal berpikir bahwa itu adalah sholat adalah kebaikan, ya dilakukan saja. Padahal itu salah misalnya kan sholatnya. Jadi takutnya kan ke sana Pak. Mengapa? Ya, begini. Itu sebabnya ikhlas itu harus dibarengi dengan proses belajar. Karena ikhlas itu dia ilmu yang tidak berdiri sendiri. Dia kudu dibarengi dengan ilmu lain, ilmu syariat. Seperti tadi Pak Ferry bilang, iya teh salah hentenya. Nah, itu kaitannya bukan persoalan ikhlas,
tapi kaitannya dengan amalan kita itu harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Intinya adalah semua orang pada akhirnya oleh Allah akan diberi nilai. Seperti kegelisahan, kegundahan Pak Ferry tadi, itu sebenarnya bagian dari sesuatu yang mulia. Kenapa? Karena khawatir saya itu salah melangkah. Khawatir oleh siapa? Khawatir saya salah di hadapan Allah. Nah, kalau sudah begitu kan, seandainya Pak Ferry ini salah, seandainya gitu, maka sebenarnya tidak kemudian sebagai sebuah kesalahan, karena ada kegundahan. Iya teh bener hentenya, aku teh takut keterlaluan, aku teh. Nah, makanya di dalam tadi ayatnya ada wayakhshawna rabbahum, dan mereka khawatir takut akan Tuhannya. Yang dimaksud khawatir atau takut akan Tuhannya itu seperti yang dialami oleh Pak Ferry. Itu bagian dari orang yang takut kepada Tuhannya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu cukup, Itu, Pak. Pak, sebentar Pak, sebelum ditutup, ini ada permintaan, ada beberapa keluarga dari teman-teman kita yang sedang diuji kesehatannya. Ya. Nanti doa. bantuan doanya Pak. Ya. Saudara-saudara itu. Kira-kira mungkin seperti itu karena waktunya sudah. Ya, kita akhiri aja ya Pak Rifka ya. Ya, diakhiri dengan bantuan doa Pak. Mangga. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita akhiri pengajian ini dengan diakhiri doa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Ampuni segala kehilapan kami, maafkan segala kekeliruan kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami, cintai kedua orang tua kami, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakan kepada kami keluarga yang soleh, keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di antara saudara-saudara kami ada yang sedang sakit. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh. Berikanlah kesehatan untuk saudara-saudara kami ini. Berikan kesabaran dan jadikan sakitnya itu sebagai pelebur bagi kesalahannya. Dan ya Allah, berikan kesabaran, ketabahan dalam mengarungi ujian yang Engkau berikan. Dan ya Allah, berikan kepada kami amanah kesehatan dan kami diberi kekuatan untuk menjaga amanah sehat itu. Ya Allah, sehatkan jasad kami, sehatkan pikiran kami, sehatkan hati kami. Dan kalau satu saat kami berpulang kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran Pak. Waalaikumsalam. Saya pamit ya semuanya ya. Terima kasih Pak. Ya. Sehat-sehat terus Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Sok dini erek muncul ke naon. Oke. Emma, sudah bisa dengar? Udah. Biasa gaptek. Nggak apa-apa. Alhamdulillah nih ada Emma nih. Lah make Emma tuh lihat. Iya. Emma. Tadi Emma Lia lah sami wae. Yang ya sana ya. Kadang-kadang si Egi Ki. Wah, cicing heula ya tempo aing make baju naon. Awak tuh kira.
Jam berapa di sana, Oi? Tunggu. Jam 9 malam. Oh, iya, oke. Apa kabar dia? Baik, alhamdulillah. Siapa ini yang online? Siapa aja nih? Masih. Halo Lia. Tong. Niu, assalamualaikum. Ya, kamu udah jalan-jalan ya? Tante. Terus jalan-jalan dari mana? Ini siapa? Si Sasas? No? Ella, Yang urang pasti bukan Adot. Eta sahan nanya ini siapa itu. Ya, si Anggita. Dia lebih parah deh. Kita. Alah, anjing. Udah nggak udah sapo. bebas di sana. Kalau tubuh sasas saya di muka lati di gawi kita. Kalian ya. Apa sih Dok Dit? Emang. Dol, recordingnya paruman, Dol. Dol, recordingnya paruman.